Tadi Denny pertama, 2 Eko, 3 Andri Blues, sama 2 orang depan. Mungkin 5 orang ini cepat deh. Saya Denny dari Jurnal Nasional, Pak. Nah, tadi menarik, ketika lewat sekarang ini, ketika macet terutama truk besar-besar itu goyang. Saya sendiri sudah lama bertanya-tanya apa ini kuat, gitu. Apa ini direncanakan untuk kondisi seperti sekarang, gitu. Dulu belum ada truk kontainer 18 ban gitu loh Pak, yang bisa punya mengangkut 40 ton. Sementara setahu saya jalan di Indonesia itu kemampuannya cuma untuk 18 ton Pak. Ini puluhan berderet Pak dari Tanjung Priok tiap sore, dan mereka jalan di sebelah kiri Pak, yang bagian paling rentan, paling tipis gitu loh menurut saya. Nah ini kalau terjadi celaka ini Pak, yang di atas mati, yang di bawah apalagi Pak, kalau kena ambrukannya Pak, itu bertonton gitu Pak. Nah ini ke Pak Mulyadi dengan Pak Dayat, ini gimana ini Pak? Apa mesti nunggu dulu kejadian gitu loh Pak? Seperti yang Bapak katakan tadi itu Pak. Ya, saya juga baru kepikir Pak, kok iya bener Pak, tiang yang untuk 6 meter sama yang 30 meter sama besarnya gitu. Gitu loh. Saya bukan orang teknik, jadi penjelasan Bapak tadi benar-benar membuat kita ngeri Pak. Itu jalan yang kita pakai sehari-hari Pak. Kalau nggak di atasnya ya kita jalan di bawahnya Pak. Gitu loh. Sama aja. Nah, kita gepeng kayak ikan teri Pak kalau jatuh itu. Nah ini saya mau tanya Bapak, seberapa jauh kekuatan jalan tol yang tadi Bapak sebutkan tadi, dan untuk berapa lama sebenarnya bisa dipakai itu jalan Pak? Dengan daya berapa Pak? Kalau nggak kan masyarakat perlu diperingatkan Pak. Jangan sampai ada korban dulu, karena kalau ini terjadi patah Pak, pasti nggak sedikit korbannya Pak. Yang lewat tuh jalur busway di bawah Pak, gandeng Pak, berapa banyak tuh satu busway aja ketiban Pak, yang mati Pak. Ya mungkin itu aja Pak, makasih Pak. Eko. Mas Eko Pak dari Koran Madura. Saya ini yang ngambilin baut ini Pak. ada pembedaan nggak terhadap jasa konstrik yang masuk UKM? Ini kalau ya UKM, jasa konstrik yang masuk UKM, apakah dendanya sama nggak dengan jasa konstrik sudah level atas, gitu, papan atas lah. Terus yang kedua, kira-kira biaya sertifikasi itu standarnya berapa nanti? Akan dipatok berapa itu? Mau ikut nih? Ya. Untuk sertifikasi. Ya. Sudah. Andri Blues. Makasih Pak, saya review terhadap bangunan gedung-gedung yang ada di Jakarta. Kemudian pertanyaan kedua, dari hasil review itu apakah diketahui bahwa gedung-gedung itu masih cukup aman atau tidak untuk ditinggali atau ditempati? Yang pertanyaan ketiga, jika tidak, apakah ada saran atau mungkin Bapak pernah menyampaikan saran, misalnya kalau ternyata tidak aman, berarti ibu kota kita pindah gitu. Terima kasih Pak. Sampai saat ini Pak, dari undang-undang yang lama itu apa sudah pernah diketahui berapa syarat server Kementerian PU yang untuk online ya? Karena banyak sekarang itu kontraktor itu server online itu Pak. Banyak kontraktor itu saat itu. Kenapa dengan adanya undang-undang yang dibuat yang lama itu, undang-undang nomor 18 itu Pak, kontraktor itu begitu ikut tender di online, tiba-tiba katanya ditolak, tidak masuk. Berapa besar servernya itu sudah dicapai kawasan lagi. Terus yang kedua, tentang penetapan gaji konsultan apa dimasukkan dalam undang-undang yang baru? Terima kasih. Desa dulu. Saya Richard Serta dari Kota Pak. Pertanyaan saya mengenai panitia lelang. Bahwa apakah itu masuk di dalam undang-undang? Karena terlalu sering panitia lelang ini yang bermain di proyek-proyek kita. Seperti contoh di Waduk Karya, itu sampai sekarang belum diputuskan pemenangnya siapa, dan itu dananya dari Korea, pinjaman dana dari Korea dengan total proyek 1,1 triliun. Tetapi sampai sekarang belum ketahuan apakah itu dimasukkan undang-undang. Karena itu satu Pak. Kedua, kepada Pak Profesor, di sini disebutkan angka paling kecil apa paling besar dalam lelang itu paling baik dalam pemenang lelang. Dan ini kayaknya tidak ada tim penilai seperti Bapak bilang tadi untuk yang sertifikasi. Ini perlu tidak nih? Karena dicari yang lebih mahal bukan berarti kualitas yang lebih bagus juga.
tetapi untuk dibagi-bagi. Sedangkan yang menengah itu tidak dibagi-bagi, dia kalah misalnya. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Oh, Dengan kompetensinya tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa disogok, disuap dan lain sebagainya. Nah, itu yang kalau masalah harga itu kan sangat teknis, ya. Sangat teknis, dan itu apalagi kalau disupport APBN akan semakin tertutup peluang untuk melakukan transaksi dan lain sebagainya. Bahkan ada ceritanya mau selesai seminggu, mau selesai 15 hari, harganya berbeda. Itu akan kita anggap ke depan tidak akan ada lagi dengan adanya institusi yang baru ini. Terus yang kedua tadi dikatakan masalah konsultan. Saya melihat konsultan ini juga jadi permasalahan sendiri. Konsultan kita ini hanya pelengkap, penyerta aja atau penderita sekalian. Artinya apa? Di negara-negara lain itu konsultan itu kan merupakan aslinya filter ya, benteng terakhir lah. Sekarang apa? Kalau kita lihat proyek pengawasan konsultan saja pelengkap saja, pelengkapnya kontraktor. Nah, ini yang kita pastikan konsultan itu betul-betul harus dibayar dengan wajar. Karena memang konsultan kita penghargaan terhadap konsultan kita itu sangat rendah. Berbeda dengan negara-negara lain. Artinya apa? Kalau penghargaan terhadap konsultan rendah, artinya apa? Tenaga ahli yang dipasang pun kualifikasinya pasti rendah. Dan dia akhirnya apa? Mencari sampingan-sampingan mungkin dari kontraktor. Pada saat mengawas, kontraktor yang ngasih mereka duit. Nah, ini kan berapa? Padahal konsultan itu harusnya independen, dia yang menandatangani bahwa ini sudah sesuai dengan speknya, kan konsultan yang memegang. Nah, ini juga harus dipastikan konsultan itu harus dibayar dengan bayaran yang wajar, yang artinya sesuai dengan standar-standar kehidupan dia layak, sehingga dia bekerja memang profesional. Mereka kan ya padahal sekolah di sekolah perguruan tinggi terbaik dengan IP yang bagus, dengan pengalaman bagus, atau mereka hanya digaji sekian. Lama-lama tergoda juga. Nah, ini harus kita pastikan. Sementara dia ada mengawasi produk konstruksi yang sedang berjalan, dan mereka yang menandatangani bahwa ini sudah sesuai dengan spek dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita atur bagaimana tanggung jawabnya konsultan. Sementara dia bekerja dengan perusahaan yang dapat kontrak kan perusahaan, tapi yang bekerja kan orang. Nah, ini juga saya mengusulkan supaya setiap pekerjaan konstruksi itu diumumkan tenaga ahlinya secara terbuka. Jadi kan sekarang banyak namanya yang dipakai, tapi dia nggak pernah bekerja, ya Pak ya? Banyak sekali itu terjadi. Namanya dipakai sebagai tenaga ahli, tapi orangnya nggak pernah terlibat. Nah, ini harus kita umumkan, Kemudian terkait tadi apa Pak? Masalah lelang ya, terendah dan termahal. Sekarang prinsip yang dilakukan adalah kalau untuk konsultan mungkin kontraktor kan memang terendah, tapi kan sebetulnya sudah ada ininya Menteri PU kan yang terbaru, terendah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadinya nggak bisa lagi dia bilang misalnya, oh kenapa saya semennya harga semen berapa? Satu sak 65, dia bikin 40.000 misalnya. Dengan alasan saya punya stok semen di gudang, kalau gitu Anda jualan semen aja, nggak usah jadi kontraktor. Nggak bisa lagi pola-pola seperti itu dilakukan agar dia menang dengan suara terendah, dengan harga terendah. Banyak sekali produk konstruksi yang kita awasin Komisi 5, akhirnya nggak karu-karuan Pak. Kita sudah anggarkan segitu besar, kontraktor nawar 70%. Akhirnya dia ngerjakan nggak benar, ada yang nggak selesai, ada yang lari. Nah ini kan sulit, walaupun sanksi-sanksi pidana ini masih belum diterapkan secara konsisten, hanya paling blacklist, ya Pak ya. Saya lihat sekarang hanya blacklist. Padahal itu ada aspek-aspek yang pidana yang harus ditanggung. Jadi kita harus perkuat sanksi hukum. Penegakan hukum ini salah satu kunci. Selama penegakan hukum ini tidak dilakukan, orang tidak takut berbuat salah. Itu prinsip yang paling mendasar. Di dunia konstruksi itu yang terjadi. Jadi bahwa ada pengusaha yang UKM ya tadi ya, dengan besar itu tidak ada beda Pak. UKM itu kan cuma soal grade ya. Dia mengerjakan proyek yang dari sampai 5 miliar, 10 miliar, yang sampai 100 miliar kan soal kemampuan modal dasar. Tapi aspek yang terkait dengan aspek teknis dan kepastian keamanan itu tidak membedakan. Orang membangun gedung 3 lantai dengan 15 lantai yang sama-sama aman. Bukan berarti kalau dia bangun 3 lantai, kalau roboh, ya dia sanksinya nggak begitu
ya bisa diringankan. Tapi kalau yang 15 lantai sanksinya berat, tidak Pak, sama-sama membahayakan jiwa manusia. Jadi masalah ini grade itu adalah persoalan kemampuan peralatan, kemampuan modal dan lain sebagainya.